Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurbaitillah dengan NIM 2001395, Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai cara untuk memulai mencegah korupsi dari diri sendiri. Sedih rasanya setiap hari selalu saja ada berita mengenai orang-orang besar yang korupsi, melakukan fraud yang merugikan banyak orang hanya demi kepentingannya sendiri. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah korupsi ini semakin terjadi? Tapi, semakin banyaknya kasus korupsi yang terbongkar, sepertinya memberikan sedikit kelegaan juga, bahwa masih ada harapan kalau pemerintah punya niat yang serius untuk memberantas tindakan yang merugikan seperti ini. Tapi, sadar tidak sih bahwa sebenarnya setiap orang, termasuk kita, punya potensi untuk melakukan korupsi. Tidak perlu menyeludupkan motor Harley di pesawat juga sih bentuknya. Sesepele misalnya, minta uang ke orang tua yang katanya untuk iuran sekolah. Jumlahnya agak dilebihkan sedikit, yang ternyata dipakai untuk membeli hal yang lain. Atau, buat karyawan, biasanya sering terjadi fraud pada laporan pertanggungjawaban keuangan atas nota-nota pembelian misalnya. Ya, itu dia bentuk-bentuk korupsi kecil yang bisa sekali kita lakukan dan siapapun kita. Lama-lama, hal kecil ini menjadi kebiasaan dan budaya, yang akhirnya kita merasa kebas, tidak merasa bahwa hal yang kita lakukan itu salah, karena sudah terbiasa dilakukan. Maka, ini adalah 5 cara untuk mulai mencegah korupsi dari diri sendiri. Yang pertama, atur cash flow. Sadar tidak sih bahwa hampir setiap masalah keuangan yang terjadi selalu bersumber pada masalah cash flow, termasuk jika kita sering melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada korupsi. Jika cash flow sehat, keuangan sehat, maka kita pun jadi tidak ingin untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Ya, terkadang memang hanya sesimpel itu. Jadi, sudahkah kita mempunyai cash flow yang sehat? Sudahkah kita mempunyai catatan keuangan yang meski sederhana tapi trackable? Kemana saja perginya uang kita? Apakah bisa ditelusur dengan jelas? Apakah kita sekarang sudah tidak pernah kerasa ada tanggal tua dan tanggal muda? Nah, banyak kan? Indikasi cash flow yang sehat dan gak sehat itu apa sih? Jadi, penting bagi kita untuk bisa belajar menyehatkan cash flow. Kedua, membayar hutang dengan disiplin. Cash flow sehat, maka seharusnya kamu pun tidak masalah untuk mengasuh hutang produktif yang menjadi tanggung jawabmu sekarang. Ini juga merupakan salah satu akar masalah keuangan besar yang sering terjadi lah. Banyak sekali ternyata karyawan yang terlilit utang, mulai dari utang panci, utang beli gawai, utang KPR, utang kendaraan bermotor, utang kartu kredit, hingga utang liburan. Utang memang diperbolehkan kok, kan namanya juga manusia. Mau banyak, duitnya terbatas. Apalagi jika kita memang ingin mengajar sesuatu yang bernilai nominal, tetapi menjadi jaminan hidup, rumah misalnya. Tapi ya mesti diingat, kalau meminjam harus dikembalikan. Jadi kalau utang ya harus dibayar. Karena itu, penting untuk memastikan bahwa kita mampu membayar sebelum melakukan utang. Banyak tindakan korupsi terjadi lantaran si pelaku terlilit utang. Karena kepepet, maka ia pun melakukan fraud di kantor. Jadi, mari kita mencegah korupsi diri sendiri, mulai dari bijak dalam berutang dan kemudian disiplin dalam membayarnya. Yang ketiga, membangun aset aktif. Aset aktif yang dapat memberikan pendapatan pasif dapat membantu memperlancar cash flow. Setuju kan sampai sini? Jadi, jika memang sudah mampu, coba bangun aset aktif kita sendiri. Karena hal ini juga bisa menjadi satu tindakan untuk mencegah korupsi diri kita sendiri. Pelajari profil risiko diri sendiri, lalu pilih aset aktifnya dengan bijak. Dan yang keempat, fokus pada pekerjaan dan tanggung jawab kita. Ya, fokuslah pada hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita. Selesaikan dengan baik dan sesuai kesepakatan atau aturan yang ada. Ini merupakan salah satu hal yang paling pertama bisa kita lakukan untuk mencegah korupsi diri kita sendiri. Selalu ingat bahwa penyelewengan wewenang dan tanggung jawab sekecil apapun bisa jadi bibit tindakan korupsi di kemudian hari.
yang kemudian bisa menyulitkan diri kita sendiri. Dan yang terakhir, memiliki gaya hidup yang sesuai kemampuan. Penting nih, jangan terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain. Orang lain usia 20-an kok udah jadi CEO, sudah jadi rektor, sudah berprestasi ini itu, sedangkan diri sendiri apa kabar? Nah, jangan pernah berpikir seperti itu ya. Ingat bahwa Barack Obama mulai menjadi presiden di usia 40-an dan Trump di usia 70-an. Masing-masing orang punya timeline diri sendiri. Setiap orang menjalani kehidupan yang perjuangannya nggak sama. Jadi tidak bisa dibandingkan. Jadi kita nggak usah banyak gaya, sesuaikan saja dengan kemampuan kita apa adanya. Kalau bisa, mensugesti hal ini pada diri sendiri. Sepertinya ini akan menjadi langkah paling efektif untuk mencegah korupsi. Jadi, siap untuk mencegah korupsi yang dimulai dari diri sendiri. Good luck. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.